Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Klinik Investasi bersama Indosterling Asset Management. Dengan saya, Ibrahim, analis Indosterling Asset Management. Pada podcast episode perdana kita akan membahas tema tentang financial check-up. Mulai dari definisi financial check-up sampai pembahasan indikator keuangan yang perlu diperhatikan. Tema kali ini dilatar belakangi oleh fenomena yang banyak dialami oleh teman-teman, khususnya pada generasi milenial. Bahkan diantaranya juga terjebak pinjaman online yang bunganya tinggi sekali. Bayangkan saja apabila hal ini terjadi pada mayoritas masyarakat di Indonesia. Masyarakat kita berpotensi terjebak dalam middle income trap atau tua sebelum kaya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, pertama kita akan membahas definisi dari financial check-up. Pada dasarnya, financial check-up itu hampir sama seperti medical check-up. Bedanya kalau medical check-up untuk mengukur tingkat kesehatan dari segi medis, sedangkan financial check-up untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan. Kalau di medical check-up, umumnya kita mengenal adanya cek darah, cek kolesterol, cek jantung, dan lain-lain. Kalau di financial check-up, salah satu yang dicek adalah kondisi keuangan seperti likuiditas, tingkat utang, dan lain-lain. Pertama, kita akan membahas indikator keuangan yang cukup penting, yaitu saving ratio. Saving ratio adalah seberapa besar porsi yang kita sisihkan dari total penghasilan kita untuk ditabung atau diinvestasikan. Misalnya kita setiap bulan rutin investasi 2 juta, sementara penghasilan kita adalah 10 juta per bulan. Berarti saving ratio-nya adalah 2 juta dibagi 10 juta, yaitu 20%. Menurut Financial Planning Standard Board atau lembaga standarisasi perencana keuangan, seseorang dikatakan sehat apabila rasio pendapatan yang disisihkan untuk investasi paling sedikit 10% dari penghasilan rutinnya. Semakin besar, semakin baik. Jangan sampai angka ini 0%, karena tidak ada dana yang disisihkan untuk masa depan. Lalu selanjutnya, indikator keuangan yang tidak kalah penting, yaitu debt service coverage ratio. Debt service coverage ratio adalah rasio pembayaran cicilan terhadap penghasilan. Angka ini sebaiknya dijaga tidak lebih dari 30%, karena semakin tinggi DSCR, artinya pendapatan kita semakin habis hanya untuk bayar cicilan. Rasio ini sering juga dipakai oleh analis kredit dalam menilai apakah debitur layak diberikan kredit atau tidak. Nah, ini juga menjadi tips buat teman-teman yang mau ambil KPR, sebaiknya menjaga rasio DSCR di level yang rendah agar di ACC KPR-nya. Lalu bagaimana kalau rasio DSCR sampai 100%? Wah, berarti ini kondisi yang sangat ekstrim, di mana nantinya seluruh penghasilannya hanya untuk bayar cicilan, tidak ada sisa untuk konsumsi, apalagi investasi. Lalu, indikator keuangan yang selanjutnya akan kita bahas adalah leverage, atau rasio total utang terhadap total aset. Angka ini sebaiknya dijaga agar tidak lebih besar dari 50%. Jadi kalau misalnya aset Anda sebesar 1 miliar, disarankan utangnya tidak lebih besar dari 500 juta. Karena semakin besar porsi utang kita, artinya semakin kecil porsi kekayaan bersih kita. Lalu bagaimana kalau rasio total utang terhadap total aset kita mencapai lebih dari 100%? Contohnya 120%. Berarti kalau misalkan kita punya aset sebesar 1 miliar, berarti utangnya 1 miliar 200 juta. Kalau dihitung, kekayaan bersih kita negatif 200 juta. Lalu agar sehat secara finansial, apakah sebaiknya tidak usah memiliki utang? Nah, sebenarnya memiliki utang itu bukan sesuatu yang terlarang. Memiliki utang itu boleh saja, namun ada batasannya. Bahkan berutang bisa jadi menguntungkan apabila digunakan untuk hal produktif, seperti usaha, beli barang modal, dan lain-lain.
Jadi kriteria utang yang baik adalah yang pertama, tujuannya untuk produktif. Selama keuntungannya atau cuannya mengalahkan beban bunga, maka berutang menjadi layak. Kalau dalam ilmu corporate finance, selama IRR-nya, internal rate of return-nya lebih besar daripada cost of debt-nya, maka utang menjadi layak. Yang kedua, tidak mengganggu cash flow. Caranya adalah menyesuaikan tenornya. Sebaiknya aset jangka panjang dibiayai oleh utang jangka panjang, atau aset jangka pendek dibiayai oleh utang jangka pendek. Sebaliknya, jangan sampai membiayai aset jangka pendek dengan utang jangka panjang. Nah, hal ini supaya tidak terjadi balance sheet mismatch. Lalu selanjutnya, contoh penggunaan utang yang tidak baik adalah penggunaan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif. Contohnya traveling. Bayangkan apabila kita traveling ke luar negeri menggunakan fasilitas kredit 12 bulan, misalnya selama seminggu. Setelah kita pulang dari traveling, kita harus membayar beban cicilan tersebut selama 12 bulan, yang bahkan kita udah lupa rasanya traveling kemarin. Contoh berikutnya traktir makan teman-teman. Setelah membahas rasio utang, selanjutnya kita akan membahas income ratio. Income ratio adalah rasio perbandingan antara penghasilan terhadap pengeluaran rutin. Contoh pengeluaran rutin adalah biaya makan, uang transport, sewa rumah, listrik, internet, dan lain-lain. Angka ini sebaiknya dijaga supaya lebih besar dari 2 kali. Jadi kalau misalkan penghasilan Anda 10 juta, maka pengeluarannya dijaga jangan lebih besar dari 5 juta. Jangan sampai income rasionya di bawah 2 kali, apalagi di bawah 1 kali. Kalau income rasio di bawah 1 kali, artinya lebih besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Nah, jangan sampai kita punya pasak yang lebih besar daripada tiang. Sebenarnya ada 2 cara agar income rasio kita terjaga di atas 2 kali. Yang pertama, menaikkan income. Caranya dengan meningkatkan soft skill, mencari side job, atau meningkatkan pendapatan pasif kita dengan investasi lebih banyak lagi seperti di surat berharga, yaitu reksadana, deposito, saham, dan lain-lain. Lalu cara yang kedua adalah menghemat pengeluaran. Caranya kita perlu membedakan yang namanya kebutuhan dengan keinginan, karena pada dasarnya keinginan manusia tidak terbatas. Lalu selanjutnya kita akan membahas contingency ratio. Rasio ini cukup penting dalam menghadapi situasi yang sifatnya darurat seperti saat ini, di mana pengeluaran tetap sedangkan penghasilan turun. Bahkan beberapa di antara mereka kehilangan penghasilannya. Yang pertama ada current asset coverage ratio, yaitu rasio aset lancar termasuk cash, surat berharga, dan aset liquid lainnya terhadap pengeluaran rutin bulanan. Angka ini disarankan agar lebih besar dari 9 kali. Contohnya, jika pengeluaran rutin Anda 5 juta, maka aset lancar Anda minimal 45 juta. Lalu, contingency ratio yang kedua adalah emergency fund, di mana kita disarankan untuk memiliki dana darurat paling tidak sebanyak 6 kali dari pengeluaran rutin. Jadi kalau pengeluaran rutin kita 5 juta per bulan, minimal dana darurat yang kita punya sebesar 30 juta. Umumnya dana darurat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan. Namun bisa juga sebagian dari dana darurat dialokasikan pada reksadana pasar uang. Karena sifatnya yang liquid, umumnya hanya memerlukan waktu 1 hari kerja untuk mencairkannya. Kenapa sih kita perlu mempersiapkan dana darurat? Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Apalagi saat kondisi seperti ini, banyak karyawan yang di PHK, kalau tidak punya dana darurat, lalu konsumsi uangnya dari mana? Nah, selain itu, dana darurat juga bisa digunakan saat anggota keluarga sakit
dan harus menjalankan rawat inap, bahkan operasi. Nah, disitulah pentingnya kita perlu memerlukan dana darurat. Contoh kasus yang sedang ramai diberitakan di sosmed adalah ada seorang karyawan gajinya 80 juta, lalu karena kondisi seperti ini, perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK pada karyawannya. Padahal si karyawan ini punya cicilan rumah mewah dan cicilan mobil. Akibatnya keluarganya berantakan karena nggak ada pemasukan, sementara harus bayar cicilan dan pengeluaran rutin bulanan. Anggaplah cicilan per bulan 30 juta untuk rumah mewah, lalu untuk mobil 5 juta per bulan. Jadi total cicilannya 35 juta. Berarti rasio cicilan utang terhadap penghasilannya adalah 35 juta dibagi 80 juta, yaitu 43%. Nah, ini udah melewati batas DSCR sebesar 30%. Jadi gak jamin gaji seseorang besar secara nominal, maka sehat secara finansial. Karyawan ini contohnya, rasio cicilan terhadap pendapatannya tinggi, melewati batas, dan tidak punya dana darurat, sehingga kesulitan membayar utang ketika tidak ada pemasukan. Setelah kita uraikan satu persatu indikator keuangan dalam melakukan financial check-up, maka teman-teman bisa melakukan financial check-up secara mandiri berdasarkan poin-poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, savings ratio atau dana yang disisihkan untuk ditabung sebaiknya paling sedikit 10% dari total penghasilan. Jadi teman-teman bisa melakukan evaluasi apakah bulan kemarin savings-nya sudah lebih dari 10% atau belum. Yang kedua, debt service coverage ratio. Kita cek apakah jumlah cicilan per bulannya sudah melewati 30% dari total penghasilan. Kalau belum, berarti aman, dan kalau bisa dipertahankan. Dan yang ketiga, leverage. Kalau sebelumnya kita cek cicilan, sekarang kita cek total utang kita, bandingkan dengan total aset kita. Sebaiknya dijaga tidak lebih dari 50%. Lalu yang keempat adalah income ratio, yaitu besarnya pendapatan terhadap pengeluaran rutin kita. Angka ini sebaiknya dijaga tidak kurang dari 2 kali. Lalu yang kelima, current asset coverage ratio, atau rasio aset lancar terhadap pengeluaran rutin. Sebaiknya jumlah aset lancar kita minimal 9 kali lebih besar dari pengeluaran rutin. Dan yang keenam adalah emergency fund. Minimal kita harus memiliki dana darurat paling sedikit 6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Nah, setelah menjaga kondisi keuangan agar di level aman, pada prakteknya selalu ada kemungkinan tak terduga yang dapat menimbulkan masalah kesehatan keuangan. Untuk itu, kita disarankan memiliki proteksi melalui asuransi. Secara keseluruhan, apabila rasio kita masih berada dalam rentang aman, maka kondisi kesehatan keuangan kita bisa dikategorikan sehat. Namun, batasan-batasan di atas bukan merupakan acuan yang baku. Karena pada dasarnya, kondisi yang dialami setiap orang berbeda-beda, dan risk profile orang juga berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast Klinik Investasi bersama Indosharing Asset Management. Pada episode podcast selanjutnya, kita akan membahas fenomena work from home burnout. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih.